Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Uji coba makan siang gratis ke 3.000 siswa, Prabowo. Lauknya dibungkus untuk keluarga di rumah. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengungkapkan pihaknya telah melakukan uji coba makan siang gratis ke 3.000 siswa di Sukabumi, Jawa Barat. Ternyata, dari uji coba tersebut, ada siswa yang memilih membungkus lauknya supaya bisa dimakan bersama keluarga di rumah. Hal tersebut dia sampaikan saat silaturahmi kebangsaan bersama Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor. Mulanya, Prabowo mengatakan, program makan siang gratis ini dilakukan karena dia melihat hampir 25% anak-anak di Indonesia tidak makan sarapan pagi. Walhasil, dirinya mencanangkan program makan siang gratis dengan dimulai melalui uji coba terlebih dahulu. Memang benar program saya adalah makan siang untuk anak-anak Indonesia. Kenapa? Hampir 25% tidak makan pagi tiap hari. Kita sudah mulai program uji coba makan siang gratis di daerah Sukabumi, tepatnya di Kampung Cikembang, 2 jam dari ibu kota, ujar Prabowo dalam keterangannya. Prabowo menjelaskan, dalam uji coba makan siang gratis itu, ada 3.000 siswa yang diberi makan setiap hari. Akan tetapi rupanya anak-anak itu terkadang memilih membungkus lauknya untuk dibawa pulang supaya keluarganya bisa makan. Prabowo mengaku tidak rela melihat masih ada masyarakat dengan kondisi seperti itu. Dia turut menyentil para elit politik yang masih cekcok berebutan suara. Padahal ada hal yang lebih mendesak. Dan kenyataan bahwa anak-anak itu makan tapi lauknya kadang dibungkus dibawa ke rumah untuk keluarganya. Ini 2 jam dari ibu kota, saya tidak rela negara saya begini, tuturnya. Bagaimana saudara-saudara kalau pemimpin elite Indonesia masih cekcok di antara kita hanya rebutan kursi? Padahal faktanya kondisi anak-anak kita seperti ini, imbuh Prabowo. Sejumlah aktivis dorong Anies Ganjar satukan partai demi hak angket. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam spektrum oposisi terpimpin, SPOT, menyatakan bahwa akan menjadi oposisi untuk pemerintah selanjutnya. Koordinator SPOT Faisal Assegaf mengatakan bahwa pihaknya ingin memelihara sikap kritis terhadap pemerintah. Saya tegas saja, kami bukan budak politik, kata Faisal dalam konferensi pers di kawasan Pancoran. Faisal menegaskan SPOT akan tetap sebagai oposisi siapapun presidennya. Kalaupun terpilih Anies Baswedan, terpilih Prabowo Subianto, terpilih atau Ganjar Pranowo, saya pribadi sejak awal saya katakan posisi saya sebagai kritikus. Saya orang merdeka dan kami mau kirim pesan kepada kandidat capres, tutur Faisal. Faisal juga meminta rekonsiliasi dilakukan apa adanya di ruang publik. Ia juga meminta agar Anies dan Ganjar menyatukan partai politik pengusung masing-masing jika ingin mengambil sikap soal hak angket. Tetapi kalau mau ambil sikap politik, maka tidak boleh beretorika. Ganjar dan Anies segera satukan parpol, lakukan langkah terukur, dan bisa dipastikan hak angket berjalan sesuai dengan pernyataan mereka di ruang publik, kata Faisal. Sementara itu, pakar hukum tata negara Refly Harun yang juga hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa ia tidak datang atas nama tim nasional, Timnas, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin. Saya hadir di sini tidak atas nama 01, jadi itu jelas atas nama pribadi, kata Refly. Saya tetap menginginkan bahwa yang paling besar adalah demokrasi tegak berdiri, itu yang paling penting. Demokrasi tegak berdiri, ucap dia. Pembentukan SPOT itu turut dihadiri aktivis lain seperti Ishak Rafiq hingga Abraham Samad. Pantauan di lokasi, Abraham Samad hadir tetapi tidak bergabung dalam konferensi pers. Mengejutkan publik, usul hak angket kecurangan pemilu belum ditindaklanjuti paripurna DPR.
Usulan hak angket untuk mengusut kecurangan pemilu 2024 yang disuarakan oleh fraksi PKB, PDIP, dan PKS dalam rapat paripurna DPR pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024. Selasa, 5/3, tak direspons oleh pimpinan rapat paripurna. Rapat paripurna kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad. Kemudian ia didampingi oleh Wakil Ketua DPR, lainnya Rahmat Gobel dan Lodewijk F. Paulus. Awalnya, usulan hak angket ini disuarakan oleh anggota DPR dari fraksi PKS Aus Hidayat Nur. Ia mendorong hak angket untuk membuktikan kecurigaan terhadap pemilu yang tidak jujur dan adil. Usai Hidayat Nur selesai bicara, Dasko kemudian mempersilakan Luluk Nur Hamidah dari fraksi PKB untuk menyatakan pendapatnya. Sama seperti Hidayat, Luluk turut mengusulkan hak angket lantaran menyoroti dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk memenangkan paslon tertentu di pemilu dan Pilpres 2024. Setelah Luluk mengusulkan hak angket itu, Dasko tak merespons soal usulan tersebut. Dasko malah mempersilakan anggota DPR lainnya, yakni Slamet dari fraksi PKS, Herman Khoiron dari fraksi Demokrat, dan Arya Bima dari fraksi PDIP untuk giliran berbicara setelahnya. Bu Luluk, tolong mikrofonnya dimatikan. Selanjutnya Pak Slamet dan Pak Herman Khoiron dan Arya Bima, kata Dasko. Tiba giliran Arya Bima dari fraksi PDIP yang bicara. Dalam interupsinya di tengah paripurna, Arya berharap pimpinan menyikapi usulan dugaan kecurangan pemilu 2024 dengan bijak, baik itu lewat hak angket maupun interpelasi. Kami berharap pimpinan menyikapi hal ini, mau mengoptimalkan pengawasan fungsi, atau interpelasi, atau angket, ataupun apapun supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan, itu harus ada hak-hak yang dilakukan dengan koreksi, kata Arya. Anies Baswedan dan Ridwan Kamil disebut calon kuat maju Pilkada DKI. Pemilihan kepala daerah atau Pilkada DKI Jakarta 2024 dijadwalkan bakal diselenggarakan pada November 2024 mendatang. Sejumlah pengamat politik memprediksi Anies Baswedan dan Ridwan Kamil sebagai calon kuat di Pilkada DKI. Menyitir dari Tempo, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengatakan Anies masih memiliki suara kuat di DKI Jakarta. Selain Anies, Adi menyebut nama Basuki Tjahjanurnama alias Ahok. Menurut Adi menyebut, kedua orang tersebut cocok untuk maju dalam kontestasi Pilkada DKI pada November 2024 mendatang. Banyak nama besar yang cocok. Anies dan Ahok masih kuat di Jakarta, ujar Adi ketika dihubungi Tempo Ahad 3 Maret 2024. Problemnya, dua orang ini tertarik atau tidak maju Pilkada DKI. Jakarta belum ada yang tahu persis. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro memprediksi, Anies akan maju pada Pilkada DKI Jakarta 2024. Peluang itu akan dimanfaatkan Anies bila kalah dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Menurut Agung, calon presiden nomor urut 1 ini diprediksi kembali ikut Pilkada DKI sebagai tiket untuk Pilpres 2029. Dengan jabatan Gubernur DKI, Anies punya keleluasaan politik untuk bermanuver sampai 2029. Ia juga bisa menjadi capres lagi untuk menghadapi petahana, kata Agung saat dihubungi Sabtu 2 Maret 2024. Menurut Agung, Anies memenuhi syarat untuk mengikuti kembali Pilkada DKI. Salah satunya, survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 terbilang tinggi di atas 70-80%. Ini modal yang cukup untuk maju lagi, kata Agung.